pada hari Jumat 18 Desember 2020 kita berada di kantor Kapolsek Tanah Jawa, yaitu bersama Bapak Kompol Selamat Manado. Di sini kita akan coba berbincang-bincang, bercerita terkait pelanggaran-pelanggaran hukum apa aja yang pernah dilakukan oleh masyarakat, kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai Kapolsek Tanah Jawa ya membawahi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Induk, Kecamatan Tanah Jawa sendiri, kemudian Kecamatan Utabayu Raja, Kecamatan Hatonduhan, dan Kecamatan Jawa Maraja. Nah, yang ingin kami jelaskan di sini adalah bahwa terkait pelanggaran atau kejahatan yang banyak kami tangani di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa ini, ya pada dasarnya saya boleh mengatakan bahwa wilayah hukum yang saya pimpin ini dapat dikategorikan kondusif. Ya, ini bisa katakan kondusif. Kenapa? Karena dari jumlah kasus yang kita tangani, ya dari jumlah kasus belum ada yang Separah ya, mungkin gitu Pak ya. belum ada yang luar biasa lah. Ya. Belum ada yang luar biasa, masih batas-batas toleransi. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah hukum Polsek Tanah Jawa ini banyak dikelilingi oleh perkebunan PTP 4 maupun perkebunan swasta lainnya. Jadi kasus yang paling banyak menonjol di sini adalah yaitu kasus pencurian buah dari PTPN Pak ya. Dari PTPN, termasuk juga yang dari swasta. Iya, ini yang mendominasi ya. Kalau dalam sebulan itu ada 3-4 kasus lah, ya 3-4 kasus. Kemudian kasus-kasus lainnya yaitu pencurian, ya pencurian pemberatan, ada pencurian pemukulan berantem gitu Pak. Kendaraan bermotor, kemudian ada penganiayaan juga ya. Diawali mungkin ya, karena di sini banyak kedai tua, diawali dari kedai tua sehingga terjadi mungkin kurang ya, cekcok. Ya. Kemudian mereka berkelahi atau melakukan penganiayaan. Baru ya kasus narkoba juga ada ya. Ini luar biasa nih narkoba ini, memang sampai ke pedesaan paling ujung pun dia ada masuk kasus narkoba. Selama saya di sini menjabat kurang lebih 3 bulan sudah ada 4 kasus narkoba yang kita limpahkan ke Polres Simalungun, termasuk kasus-kasus lain seperti pencurian pemberatan, kemudian juga ada kasus perjudian yang sudah kita limpahkan juga ke Polres, dan yang terakhir ini yang kita tangani ya menunggu berkasnya itu nanti P21 dari kejaksaan, yaitu kasus pencurian tabung gas. Kira-kira pencurian tabung gas itu Pak terjadi kira-kira berapa minggu yang lalu gitu Pak? Ya kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Di daerah Hatonduhan sana, ya Kecamatan Hatonduhan, dan semua pelakunya sudah berhasil kita ungkap. Termasuk juga penadahnya. Jadi iya sudah berhasil kita ungkap. Hanya menunggu bahwa nanti ada pernyataan dari pihak kejaksaan bahwa berkas yang kami sidik ini sudah lengkap. Iya. Berkisar 1 minggu yang lalu, ya, sebelum pilkada yang tanggal 9 kemarin kita laksanakan, pilkada Kabupaten Simalungun ya, saya kebetulan masuk ke dalam ruangan sel memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam. Kita di dalam saling sharing, ingin mengetahui lebih jauh bagaimana mereka sampai bisa menjadi korban lagi Pak. Korban salah penyalahgunaan narkotika Pak ya. Iya. Jadi seminggu yang lalu tahanan kita ini masih ada 15 orang ya. Namun sudah dilimpahkan ke lembaga pemasyarakatan karena ada tahanan titipan dari jaksa.
dan juga ada tahanan yang memang sudah menjadi tahanan daripada pengadilan karena tinggal menunggu vonis. Jadi dari ke-15 tahanan tadi, ketika kita sharing-sharing dengan mereka, hanya 3 orang saja yang berani secara jujur mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah terpengaruh oleh sabu-sabu. Ya. Tapi yang 13 diantaranya itu, 12 diantaranya mengaku bahwa mereka adalah pengguna. Jika generasi muda terlibat tercandu terkait dengan jenis narkotika jenis sabu tadi, kira-kira pola pikir mereka itu bisa bagus atau tidak, Pak? Nah, jadi begini, Pak. Sebenarnya yang lebih jelas ini, yang lebih baik menjelaskan ini adalah pihak medis sendiri. Pihak medis, Pak, ya. Ya, tapi saya sebagai penegak hukum ya sering berkolaborasi dengan BNN untuk melakukan edukasi-edukasi di sekolah-sekolah, mungkin di kelompok masyarakat tentang akibat daripada penyalahgunaan sabu, Pak, sabu ini ya memang yang paling, selain dia merusak tubuh kita, ya yang paling utama dirusaknya itu adalah otak kita, ya otak kita sebagai manusia. Kalau kita sudah menjadi pengguna aktif, kita tidak akan bisa lagi berpikir jernih sebagaimana manusia lainnya. Ya. Akan timbul rasa malas, akan timbul rasa empati, kemudian kecurigaan tinggi sama orang lain. Jadi dia hanya berupaya bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara yang serba instan. Pak. Ya. Karena segala sesuatu pemikiran dia adalah bagaimana dia bisa untuk mendapatkan barang haram itu kembali untuk digunakannya. Jadi dia tidak ada lagi bercerita tentang masa depan, tentang keluarga, tentang bagaimana dia besok, nggak ada lagi. Ya. Kalau istilah kasar saya selalu bilang begini, Pak, kepada orang-orang yang selalu saya kasih edukasi, bahwa jika Anda akan tetap menggunakan sabu-sabu ini, maka Anda nanti akan menjadi awet muda, saya bilang. Loh, kenapa awet muda, Pak? Ya awet muda, kenapa? Karena nggak sampai tua kita ada meninggal. Jadi di batu nisan itu kan si A lahir tanggal sekian, meninggal tahun sekian, umurnya cuman katakan 37 tahun, katakan dia umurnya 20 sekian tahun. Maka sampai kiamat pun kan umur dia kan tetap segitu, nggak nambah-nambah. Nah itu makanya kalau memang dia masih tetap sebagai pengguna narkoba ini atau pengguna sabu yang aktif, saya yakin dia akan menjadi awet muda juga. Jadi seperti ini, Pak, harapan Bapak sebagai Kapolsek di daerah Tanah Jawa, Pak, ya? Siap. Buat generasi muda yang belum terjerumus, apa saja harapan Bapak buat mereka, generasi muda ini? Ya, baik, terima Khususnya kasih. di Kecamatan Tanah Jawa. Kepada adik-adik saya, anak-anak kami, generasi muda, khususnya yang ada di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa yang ada di 4 kecamatan, saya sebagai pembina Kamtibmas di wilayah ini menghimbau ya saudara-saudara saya, adik-adik saya, ya mari sama-sama kita hindari yang namanya menyalahgunakan narkoba ini, khususnya menggunakan sabu, ya. Nikmat sesaat tapi akan sengsara kita selamanya. Ya. Jadi tinggalkan itu semua, jangan pernah coba-coba bersentuhan dengan barang haram itu, ya. Karena masa depan bangsa ada di genggaman generasi muda. Ada di genggaman adik-adik kami generasi muda yang sekarang. Karena kelak kami ini akan tiba masanya untuk tidak lagi ada di atas panggung. Nah, adik-adik kami lah nanti yang menggantikan. Manakala adik-adik kami sudah terpengaruh dengan narkoba, bagaimana lagi nanti masa depan bangsa kita ini, ya? Generasi yang kuat itu adalah generasi yang sehat jasmani maupun rohani, yang tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba, ya. Kita harus ingat sejarah bagaimana Tiongkok dulu dijajah dengan menggunakan candu, ya, sehingga mereka dulu ada namanya revolusi menggunakan tinju, ya, boxer. Bagaimana mereka untuk melawan itu sehingga mereka tidak lagi mimpi hanya dengan penggunaan candu. Jadi
kita juga harus bisa bangkit, kita melawan itu semua. Jangan mudah terpengaruh. Kepada orang-orang tua dan mitra kami juga, mitra Kamtibmas, ya, baik itu dari pemerintahan dan lain-lain sebagainya, mari kita kerjasama, saling bahu-membahu untuk bagaimana bisa melindungi masyarakat, khususnya generasi muda ini, terhindar dari penyalahgunaan narkotika, atau yang lebih ngetren sekarang itu adalah sabu-sabu ini. Nah, jadi ini mungkin himbauan saya, ya, mari kita berpola hidup sehat. Apalagi sekarang kita dalam situasi menghadapi pandemi COVID, ya, COVID-19 yang sedang melanda dunia. Ya, mungkin warga masyarakat yang ada di Tanah Jawa bisa melihat kami dari pihak kepolisian sektor Kota Tanah Jawa bersama-sama dengan Bapak dan Ramil, juga dari pihak pemerintah, pihak kecamatan, hampir setiap hari melakukan razia, ya, melakukan razia penegakan disiplin atau penegakan peraturan bupati tentang penggunaan masker, ya. Tujuannya apa? Karena ini adalah bentuk tanggung jawab kami bahwa kepentingan masyarakat adalah hukum yang paling tinggi. Artinya kami berupaya agar masyarakat membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru. Kemanapun berpergian harus selalu menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan juga ketika di dalam kerumunan agar menjaga jarak. Ini mungkin himbauan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengajak generasi muda hindari penyalahgunaan narkoba dan tetap semangat. Itulah dia pernyataan dari Bapak Kompol Slamet Manalu. Buat kita generasi muda, beliau sangat peduli untuk kesehatan kita, juga kesehatan warga. Karena Bapak Kapolsek juga hanya bisa untuk menghimbau, namun itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau dihimbau, mau diarahkan, beliau tetap memberikan arahan yang positif buat generasi muda. Terima kasih yang telah memberikan waktu untuk berbincang-bincang. Oke, salam kopi.